Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi teman-teman semua. Untuk materi kali ini, saya akan coba membahas tentang distribusi teoritis. Distribusi teoritis ini sebetulnya juga lanjutan dari distribusi peluang, itu yang sebelumnya sudah didapatkan. Karena di dalam distribusi teoritis ini, hasil akhir yang didapatkan itu juga berupa sebuah peluang, sebuah kemungkinan yang berupa nilai gitu ya, yang rentangnya tetap dari 0 sampai 1 untuk dapat menentukan seberapa besar kemungkinan hal itu dapat terjadi gitu. Oke, jadi distribusi teoritis ini juga dimanfaatkan untuk dapat apa namanya dijadikan alat atau suatu hal gitu ya dalam membuat asumsi gitu ya, suatu asumsi yang kita buat gitu kemudian kita buktikan dengan metode-metode yang ada di dalam teori distribusi teoritis seperti itu. Jadi di sini dapat memungkinkan kita gitu ya, uh, decision maker dalam menghitung probabilitas atau kemungkinan gitu ya. Dan juga kita tahu dasar logika yang menyebabkan kita memilih itu dari apa sih gitu ya. Nah, biasanya kita melihat dari seberapa besar nilai kemungkinan yang dikeluarkan gitu ya dari hasil perhitungan atau pengolahan. Nah, setiap kejadian itu dinyatakan sebagai perubah nilai suatu variabel. Di sini yang harus teman-teman ketahui adalah kalian harus tahu dulu jenis distribusinya apa gitu ya. Karena di dalam distribusi teori itu sebenarnya banyak banget. Tapi dalam materi kali ini saya hanya membahas sebagian. Nah, dari sebagian ini kita harus mengetahui ini menggunakan distribusi yang mana gitu ya. Jadi agar kita tahu proses berhitungnya atau pengolahannya, kemudian nanti hasil dari nilai probabilitasnya diketahui gitu ya. Misalkan yang kemarin itu pelemparan koin gitu ya. Dalam pelemparan koin eh, sebanyak 5 kali contohnya kita mau mengetahui berapa yang muncul angka gambar gitu ya. Gitu atau muncul angka apa angka sebanyak 2 kali gitu. Berapa kemungkinannya gitu ya. Nah, ini bisa juga digunakan dengan menggunakan apa namanya distribusi-distribusi dalam distribusi teoritis. Dalam distribusi teoritis itu pasti menggunakan variabel acak gitu ya. Jadi variabel acak yang nilainya tidak ditentukan oleh sesuatu hal gitu ya, tapi berdasarkan apa namanya random gitu yang diambil secara acak gitu ya, sesuai namanya. Nah, di dalam distribusi dalam variabel acak gitu ya atau variabel random itu ada dua, itu adalah variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah beberapa distribusi dari variabel acak diskrit. Gitu. Untuk variabel acak kontinu mungkin akan dibahas di lain waktu. Secara definisi, diskrit itu tidak mengambil seluruh nilainya, gitu. Jadi hanya sebagian nilai dari suatu interval, gitu, atau dari suatu kumpulan data, gitu ya, yang memiliki nilai tertentu. Sedangkan untuk acak kontinu itu biasanya mengambil seluruh nilai yang ada di dalam kumpulan data tersebut gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Di sini bisa teman-teman baca bahwa suatu kejadian disebut kejadian diskrit bila mana pada kejadian setiap kejadian yang mungkin terjadi hanya menghasilkan suatu titik harga gitu ya, atau suatu nilai gitu, satu titik nilai. Sedangkan bila suatu kejadian, baik setiap kejadian yang mungkin terjadi bisa menghasilkan sembarang harga yang ada pada suatu interval yang telah ditetapkan dikatakan sebagai kejadian kontinu. Seperti itu. Jadi perbedaannya cukup jelas gitu ya dari variabel diskrit dan juga variabel kontinu gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa mendefinisikan jika mendapatkan apa namanya data gitu ya, data diskrit atau data kontinu itu kalian sudah bisa mendefinisikan. Nah, untuk materi kali ini yang akan dibahas ada 3. Sebenarnya ada banyak ya, distribusi acak diskrit itu ada banyak, tapi yang dibahas ada 3, yaitu ada distribusi binomial, distribusi Poisson, dan juga distribusi hipergeometrik. Nah, untuk distribusi binomial itu adalah pengembangan
dari distribusi Bernoulli atau proses Bernoulli gitu ya. Tetapi di sini dilakukan pengulangan gitu dalam pengambilan datanya, dan kemungkinan hasilnya itu umumnya ada dua gitu ya. Ada kejadian sukses atau kejadian gagal. Nah, ini wajib diketahui dari distribusi binomial seperti itu. Nah, terus itu apa namanya, kejadian sukses atau gagal itu definisinya bisa berbeda-beda ya. Maksudnya penggunaan katanya itu tidak harus sukses dan gagal. Nah, misalkan kita mau membahas tentang produksi, berarti ada produk gagal dan ada produk sukses gitu ya, atau produk good atau produk reject atau produk cacat gitu ya. Terus kalau konteksnya ujian itu bisa menggunakan bahasa lulus atau gagal gitu ya, atau tidak lulus. Misalkan kelahiran itu ada kita bagi menjadi hidup dan juga meninggal dan lain-lain gitu ya, ada banyak. Yang intinya dua kategorisasi yang dua hal ini berbeda gitu. Nah, persamaannya menggunakan kombinasi ya. Jadi kombinasi di sini ada rumusnya NX gitu, yang mana N itu adalah ukuran sampelnya yang digunakan gitu ya, ada berapa banyak sampel yang digunakan. X itu adalah yang ingin diketahui. Misalkan X-nya kita mau mengetahui 2 gitu ya. Berarti nanti nilai X-nya itu 2. Nah, P itu tadi adalah kejadian sukses. Nah, kejadian sukses itu dapat dari mana? Probabilitas suksesnya. Misalkan kita ambil contoh pelemparan 2 dadu gitu ya, dilempar sebanyak 4 kali gitu ya. Berarti kejadian suksesnya berapa gitu? Kejadian suksesnya berarti kan dilempar 4 kali, dadunya ada 2 gitu ya. Jadi kemungkinan sukses dalam arti muncul angkanya itu adalah 2/4 gitu ya, atau setengah gitu. Atau gampangnya adalah lempar 4 kali terhadap satu koin gitu ya. Nah, matanya kan ada 2 tuh. Nah, matanya ada 2 berarti kemungkinan munculnya angka gambar itu ada 1/4 gitu. Nah, terus ada kejadian gagal itu biasanya didefinisikan dari 1 kurang P. Kenapa menggunakan 1? Karena ini kan prinsip probabilitas gitu ya. Jadi 1 itu adalah jumlah maksimal dari probabilitas dikurangi sama kejadian sukses yang sudah diketahui sebelumnya gitu sih. Sehingga hasil dari itu adalah kejadian gagal gitu. Syaratnya dari distribusi binomial itu pertama ada sampelnya gitu ya, itu harus bilangan tetap gitu ya, dan juga banyak eksperimen berupa bilangan tetap. Dari setiap eksperimen itu ada 2 hasil yang dikategorikan, ada sukses dan juga ada gagal. Kemudian sukses itu dan gagal itu sama setiap eksperimen atau percobaan. Jadi jika kita mencari X yang lain, P dan Q-nya itu tetap sama, tidak berubah-ubah. Yang berubah adalah X-nya. Terus eksperimen harus bebas, artinya hasil eksperimen yang satu tidak mempengaruhi hasil eksperimen lainnya gitu. Jadi kita mau cari X1, X2 itu nggak saling mempengaruhi gitu ya. Jadi itu independen gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir gitu. Nah, di sini contohnya adalah sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 4 kali. Berapa probabilitas munculnya sisi gambar? Sebanyak 2 atau 3 kali gitu ya. Oh ya, tadi sepertinya saya ada kekeliruan ya. Jadi probabilitas P itu didapat dari, misalkan ini kan 2 logam ya. 2 logam berarti kan ada 4 sisi gitu ya. Ada 4 sisi yang masing-masing sisinya tuh ada 2 gitu kan ya. Jadi untuk mencari nilai P-nya adalah 2/4 gitu. Jadi 2/4 sehingga adalah 1/2 atau 0,5. Nah, ini 4/2 didapat dari mana? Tadi yang bagian atas itu adalah N. N-nya itu yang diketahui adalah 4 kali. Jadi pelemparannya berapa banyak? 4 kali. 2 itu apa? 2 itu adalah sisi gambar sebanyak 2 kali. Gitu. Sehingga ini akan kita hitung kombinasi nanti gitu ya. Berarti kan 4 faktorial dibagi 4 faktorial 2 faktorial dikali 2 faktorial gitu, atau
4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial, sehingga hasilnya adalah 4 kali 3 12 dibagi 2 ya, dibagi 2 gitu ya, 6. Berarti 6 hasilnya. Nah, ini 0,5 dipangkat 2, kemudian nanti hasilnya terakhir dikali 1 dikurang 0,5 atau 0,5 dikali pangkat 4 min 2. 4 ini dapat dari mana? Nah, itu N-nya dikurang X-nya. Berarti X-nya sudah kita tahu tadi kan 2, ini N-nya 4. Gitu, sehingga pangkatnya juga 2. Nah, di hasil akhirnya adalah 0,375 gitu. Jadi, kemungkinan munculnya sisi gambar sebanyak 2 kali itu dari 4 pelemparan ya, itu sebesar 0,375 gitu ya. Jadi kalau dikategorikan ini masih rendah gitu ya, kemungkinan munculnya rendah seperti itu. Nah, ini untuk yang ketiga kali sama gitu ya. Jadi nanti ini 4 kombinasi 4 dan juga 3 gitu ya. Berarti nanti perhitungannya 4 faktorial dibagi 3 faktorial gitu ya dikali 1 faktorial, sehingga nanti hasilnya adalah 4. Terus kemudian ini 0,5, ini 4. Ini 3. Gitu dipangkat 3. Sedangkan ini 0,5 dipangkat 4 min 3 atau 1. Gitu nanti hasilnya berapa silakan dihitung. Seperti itu. Terus untuk distribusi Poisson itu ini hampir sama konsepnya seperti distribusi binomial, tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah untuk distribusi binomial biasanya menggunakan percobaan yang kecil gitu atau X yang kecil gitu ya, dan juga nilai P dan Q yang besar gitu ya. Nah, untuk di sini ada kasus khusus gitu sehingga banyak perulangan yang semakin besar dan probabilitas kejadian semakin kecil gitu ya. Jadi kejadian probabilitasnya itu semakin kecil. Jadi ini khusus data yang banyak seperti itu intinya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, dia menggunakan angka alam atau E gitu ya yang sebesar 2,7182 dipangkat min to gitu ya. To-nya itu apa? Banyaknya kejadian gitu ya. Jadi banyaknya kejadian atau rata-rata sebenarnya gitu, rata-rata kejadian yang didapatkan berapa biasa diketahui gitu ya. Terus ini tuh kali X. X-nya itu adalah banyak kejadian yang diharapkan atau yang ingin kita cari. Di bawahnya X faktorial. Nah, di bawah ada rumus yang berbeda. Apa ini gitu ya. Ini sebenarnya sama, tetapi ini adalah rumus jika diketahui unsur waktu gitu ya. T ini adalah waktu. Jadi unsur yang bisa ditambahkan dalam suatu distribusi Poisson gitu ya. Nah, contohnya ini banyaknya sambungan telepon ke nomor 108 dari pukul 11 malam hingga 12 malam selama 1 bulan terdistribusi Poisson dengan rata-rata 5 sambungan per hari. Jadi berdasarkan informasi itu, tentukan peluang bahwa terdapat 10 sambungan pada hari tersebut saat rentang waktu tersebut. Nah, di sini dikatakan Poisson gitu karena sudah didefinisikan di dalam soalnya berdistribusi Poisson gitu ya. Dan kunci lainnya adalah ada nilai rata-rata gitu ya. Jadi nilai rata-rata itu bisa langsung dikategorikan ini Poisson kalau nggak ada kata ini. Nah, terus mana lagi yang bisa kita anggap Poisson gitu ya? Biasanya jika nilai P-nya itu sangat kecil gitu ya. Karena sampel itu sangat besar gitu. Nah, di sini kan tidak dijelaskan ya. Di contoh ini tidak dijelaskan nilai P-nya gitu, karena sudah nilai rata-rata gitu ya. Di sini yang ingin tanyakan adalah 10 sambungan pada hari tersebut. Nah, sehingga diketahui adalah rata-ratanya 5, terus X-nya itu 10 yang diketahui 10 sambungan. Nah, kemudian kita hitung dengan rumus Poisson tadi, didapatkan 0,0181, sangat kecil gitu ya. Kemungkinan akan terdapat 10 sambungan di hari itu gitu ya. Seperti itu. Karena rata-rata kan 5. Kalau kita tahu konsep rata-rata di dalam ukuran pemusatan gitu ya. Berarti kan rata-rata itu bisa mewakili nilai tengahnya gitu ya.
Nah, untuk 10 sambungan tuh berarti sangat kecil. Nah, kalau kita anggap, kalau ingin kita penasaran gitu, coba kita cari satu gitu ya. Satu, jadi biar balance gitu. Apakah kecil juga atau tidak? Kalau kecil juga berarti bentuk datanya itu seperti lonceng gitu ya, atau genta seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah distribusi hipergeometrik. Jadi di dalam distribusi hipergeometrik itu adalah suatu percobaan yang berulang kali secara acak tanpa pengembalian. Nah, rumusnya ini X, N besar, N kecil, K gitu ya. Nah, X ini apa? X ini adalah sama seperti distribusi sebelumnya, bilangan yang ingin diharapkan atau bilangan yang diharapkan. N besar itu jumlah populasinya gitu ya, atau ya gampangnya populasi ya. N itu sampelnya gitu ya, sampel yang terdapat. Terus K atau pengulangan biasanya di sini. K itu adalah apa namanya, nilai dari suatu unsur yang ditentukan dalam X gitu ya. Misalkan dalam X itu kita menentukan bola warna merah gitu ya. Berarti K ini adalah jumlah bola warna merah di dalam kasusnya berapa. Nah, semua prosesnya menggunakan kombinasi gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan, kemudian kita tinggal kombinasikan. Ini mungkin ada typo, ini tidak ada garis ya. Bukan n per bukan n uh, bukan K per X gitu ya. Jadi ini KX N besar N gitu ya. Ini ada typo, nanti tolong di hapus gitu ya, atau jangan dianggaplah garisnya. Ini juga typo ya, seperti itu. Oke, jadi dalam suatu kotak terdapat 5 bola yang terdiri dari 2 bola merah, 2 bola biru, dan 1 bola putih. Berapa probabilitas terambilnya 2 bola merah dari 4 kali pengambilan secara acak tanpa pengembalian? Nah, yang kita tahu kan di dalam kotak itu kan ada 5 bola gitu ya, yang terdiri dari 2 merah, 2 biru, dan 1 putih. Nah, kita mau ambil secara acak 2 kali tanpa pengembalian. Nah, itu berapa kali atau berapa kemungkinan terambilnya 2 bola merah dari 4 kali pengambilan. Seperti itu. Nah, sehingga didefinisikan N besarnya atau populasinya itu 5 bola di dalam kotak. N kecilnya itu 4 kali pengambilan. K itu adalah 2, artinya adalah yang ingin didefinisikan itu kan adalah 2 bola merah. Nah, jumlah dalam kotak itu ada 2 bola merah, berarti 2. X-nya itu 2 juga. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, kemudian nanti dikombinasikan. Di proses kombinasi, ini sama yang kita tadi ya. Ini ada typo. Nanti tolong tidak dianggap garisnya gitu. Nah, hasil akhirnya itu adalah 0,6. Jadi kemungkinan terambil 2 bola merah dari 4 kali pengambilan itu sebesar 0,6. Seperti itu. Ya, oke. Ya, cukup. Mungkin itu saja penyampaian saya. Nanti akan lanjut dalam video-video lainnya. Dan insya Allah minggu depan, jika tidak ada halangan, kita melakukan sesi Zoom untuk membahas salah satunya adalah tugas proyek kita gitu ya. Jadi seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.